Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Bersyukur kepada Tuhan hari ini diizinkan sekali lagi untuk boleh beribadah bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini kita akan bersama-sama belajar masih dalam tema rangkaian reformasi. Kita akan belajar dari satu kitab bernama kitab Yakobus. Kita akan merenungkan tema ini, iman yang hidup. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita untuk membuka kitab Yakobus pasalnya yang kedua ayat 14 sampai 26. Tapi saya hanya akan mengajak atau membacakan dua ayat bagi kita sekalian. Yaitu ayatnya yang ke-18 dan ayatnya yang ke-26. Yakobus pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang berkata, engkau mempunyai iman dan aku mempunyai perbuatan. Aku akan menjawab, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Ayat 26, sebab sebagaimana tubuh tanpa roh mati, demikian juga iman tanpa perbuatan mati. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Rekan-rekan, kalau melihat gambar ini mungkin sebagian dari rekan-rekan tahu ini gambar apa dan mungkin sebagian sudah pernah ke sini. Ada yang tahu ini gambar apa? Niagara, air terjun Niagara begitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini adalah salah satu air terjun dengan bentangan terluas yang ada di bumi ini sekarang ini begitu ya. Kalau nggak salah lebar dari ujung ke ujung itu sekitar 300-an hampir 400 meter Bapak Ibu Saudara. Dan tinggi dari jatuhnya air terjun itu sampai ke permukaan air itu kira-kira diperkirakan sekitar 160 kaki atau 48 meter. 16 lantai lah, gedung 16 lantai begitu ya. Nah rekan-rekan pernah kebayang nggak kalau ada orang yang masang tali lalu nyebrang dengan berjalan di atas tali di air terjun ini? Saudara membayangkannya aja saya kira mengerikan buat kita begitu ya. Membayangkannya aja mungkin membuat gemetar. Saudara saya nggak tahu apakah ada Bapak Saudara yang pernah naik ke rooftop gedung tertentu lalu lihat ke bawah. Waktu lihat ke bawah kakinya lemes nggak begitu. Kalau saya sih lemes Bapak Saudara begitu ya. Kadang aduh lemes lalu jantung itu saya langsung tiba-tiba lemah begitu ya. Nah saya bayangin kalau ada orang jalan begitu ya. Itu ada anginnya, ada airnya, ada suara di bawah begitu ya. Betapa mengerikannya suasana itu. Tapi Bapak Saudara, justru itulah yang terjadi di tanggal 30 Juni 1859. 30 Juni 1859 ada seorang akrobator dari Prancis bernama Charles Blondin begitu ya. Dia menyeberangi air terjun Niagara ini di atas seutas tali. Dia jalan di atas tali yang membentang sekitar 400 meter, dia jalan dari ujung satu ke ujung yang lainnya. Dan banyak orang ngumpul di sana begitu. Tapi bukan sekedar jalan satu kali dari ujung sini ke ujung sana, dari ujung Amerika ke ujung Kanada begitu ya. Dia jalan balik dari Kanada, dia jalan lagi ke Amerika. Dan kali ini bukan sekedar jalan begitu ya. Jalan aja udah bikin orang deg-degan. Dia jalan sambil bawa sepeda. Habis sampai ke ujung Amerika dia jalan lagi dengan naik di atas tongkat enggrang begitu. Lalu jalan lagi ke ujung sana. Habis sampai ke sana dia balik lagi, ditutup matanya, dia jalan lagi balik sambil masak omelet. Bapak Saudara bisa baca kisahnya, ini kisah nyata begitu ya. Nah Bapak Saudara, itu yang terjadi dan itu menuai decak kagum banyak orang. Gila ada orang kok semenakjubkan itu jalan di air terjun Niagara, menyeberangi Niagara dengan tali begitu Bapak Saudara. Tapi atraksinya nggak berhenti di situ. Pada tanggal 15 Juli 1859, jadi tepat sekitar setengah bulan setelah atraksinya yang pertama, dia atraksi lagi Bapak Saudara, di air terjun yang sama. Kali ini bukan masak telur atau ditutup matanya, kali ini dia jalannya mundur. Jalan maju aja susah ya. Ini mundur Bapak Saudara. Mundur di atas tali 400 meter, 48 meter dari permukaan air dia jalan. Jalan sampai ke ujung, begitu sampai ke ujung kali ini dia bawa gerobak, dia dorong gerobak Bapak Saudara.
Dorong gerobak sampai ke ujung dan itu membuat orang benar-benar kagum semuanya. Tapi saudara, setelah semua orang terkagum-kagum, lalu Charles Blondin ini ngomong satu hal. Dia ngomong sama orang yang nonton dia hari itu. Kalian lihat saya berhasil nggak jalan dari ujung ke ujung? Berhasil, hebat nggak hebat? Kalian percaya nggak saya bisa melakukannya lagi? Semua orang yang percaya begitu ya. Kalian percaya nggak kalau gerobak ini diisi orang, saya bisa bawa orang yang di gerobak itu dengan selamat sampai ke ujung sana? Semua orang bilang apa? Percaya, percaya begitu. Di tengah teriakan-teriakan percaya-percaya itu Charles Blondin ngomong satu kalimat. Oke, kalau gitu siapa yang mau naik gerobaknya? Saudara kalau di sana mau naik gerobaknya, naik gerobak lalu didorong sama dia 400 meter. Mungkin itu akan jadi momen paling mengerikan seumur hidup kita begitu ya. Kita akan pamit-pamit sama keluarga kita begitu ya. Kalau ini jatuh gimana ini begitu ya. Saudara, persis seperti yang kita bayangkan ketika dia ngomong ada nggak yang mau naik. Saudara, sontak yang hadir hari itu diem semuanya. Lalu mundur teratur. Mundur teratur saudara, nggak ada yang berani naik. Mereka ngomong dengan mulut percaya, mereka ngomong dengan mulut percaya sama skillnya Charles Blondin karena dia bukan satu kali, dua kali melakukannya, berkali-kali dengan berbagai atraksi. Tapi begitu pun ketika disuruh ada orang mau naik sama-sama dia, gak ada. Saudara. 1 bulan berikutnya, di bulan Agustus 1859, saudara. Charles Blondin satu kali lagi melakukan atraksi dan kali ini bawa orang. Saudara tahu siapa yang dibawa? Yang dibawa bernama Harry Colcord. Itu adalah manajernya sendiri. Dan ini jadi kisah yang dicatat di sejarah. Bukan hanya soal kepiawaian Charles Blondin untuk lewat menahan keseimbangan dan sebagainya. Tapi yang juga dicatat dan mengagumkan adalah ada kepercayaan yang begitu besar dari manajernya sendiri. Sehingga manajernya bahkan bersedia untuk digendong sama Charles Blondin sampai ke ujung. Saudara, saya kira ketika merenungkan atau mendengar kisah ini, saya kira gampang bagi kita untuk menangkap pelajarannya. Saudara, mudah di mana-mana bagi kita untuk berkata, saya percaya, iya tahu, iya benar saya percaya. Begitu. Gampang untuk percaya hanya secara intelektual, gampang untuk percaya secara pikiran, secara informasi dan pengetahuan, tapi berbicara percaya yang ditunjukkan dengan tindakan menyerahkan diri penuh, itu adalah percaya yang levelnya berbeda, saudara. Percaya yang hanya di mulut dengan percaya yang menghasilkan tindakan atau dibuktikan dengan tindakan, adalah dua percaya yang level dan kualitasnya berbeda banget. Dan apa yang dimaksud dengan iman, saudara? Iman yang sesungguhnya tidak hanya berbicara soal percaya yang di mulut. Percaya yang sifatnya intelektual. Iman yang sesungguhnya berbicara soal iman yang diwujudkan dengan tindakan. Saudara, itulah yang sesungguhnya hari ini kita akan pelajari. Ketika kita ngomong soal iman yang sejati atau iman yang hidup, saudara, tidak semata-mata berbicara soal sebuah kepercayaan intelektual, pengetahuan, pengakuan di mulut. Atau bahasanya Pak Prabowo hari ini, omon-omon begitu. Udahlah gak usah omon-omon begitu. Yang cuma diomongin aja tapi tidak pernah dilakukan, diomongin aja tapi tidak ada perilakunya. Iman yang sejati justru berbicara soal iman yang dibuktikan dengan tindakan nyata yang berpadanan dengan pengakuan itu. Iman yang menghasilkan tindakan iman yang nyata. Itu iman yang sejati. Itu iman yang hidup, Bapak Ibu Saudara. Yang bukan sekedar pengakuan di mulut, tapi ada perbuatan atau tindakan nyatanya. Bapak Ibu Saudara, hal ini berpadanan dengan apa yang dikatakan oleh seorang tokoh reformator, Martin Luther. Martin Luther berkata, yes, we are saved by faith alone. Ya, kita diselamatkan di hadapan Tuhan itu semata-mata karena iman kepada Kristus. Betul, amin, tepat. Tapi, kata Martin Luther,
Tapi the faith that saves is never alone. Tetapi iman yang menyelamatkan itu tidak akan pernah sendirian, seolah-olah tidak menghasilkan apa-apa, tidak berbuah apa-apa, dan tidak dibuktikan dengan apa-apa. Kita dibenarkan karena iman kepada Kristus, betul. Tapi ketika kita dibenarkan karena iman kepada Kristus, iman yang membenarkan itu akan berbuah dan tidak pernah sendirian. Dan buahnya adalah tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan baik dari iman itu. Bapak saudara, itulah yang berkali-kali dan dengan tegas dinyatakan di dalam kitab Yakobus yang tadi kita baca. Satu kalimat yang mungkin paling terkenal dari kitab Yakobus adalah kalimat ini, iman tanpa perbuatan mati. Itu ayat hafalan yang saya kira sering dibacakan dari kitab Yakobus ini. Iman kalau nggak ada perbuatan mati. Iman yang benar harus menghasilkan perbuatan iman dan dibuktikan atau divalidasi dengan perbuatan-perbuatan iman. Yakobus sedang berhadapan dengan orang-orang yang menyebut diri Kristen, ngaku Kristen, tapi hidup seringkali tidak sesuai dengan pengakuan itu. Mereka mengaku ada dalam relasi dengan Tuhan, tapi hidupnya tidak mencerminkan itu. Mereka mengaku bahwa bersungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tapi perkataan, perilaku, kebiasaan mereka tidak seperti itu. Sehingga Yakobus harus berkata, nggak bisa. Kalau kamu mengaku kamu percaya, kalau kamu sungguh beriman, kamu harus tunjukkan bukti dari iman itu. Buktinya adalah apa? Perbuatan-perbuatan. Kalau nggak ada perbuatannya, imanmu mati. Hal yang sama itu dikatakan setidaknya 3 kali. Dari ayat 14 sampai 26 itu Bapak Saudara. Yang pertama dinyatakan di ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, kalau iman itu akhirnya tidak ditemenin atau tidak dibuktikan dengan perbuatan, iman itu pada dasarnya mati. Gak ada kehidupan di dalamnya. Di ayat 20 dibilang, iman yang tidak berbuat atau tidak punya perbuatan itu tidak berbuat apa-apa. Kosong, hampa, gak ada kontennya, sia-sia begitu. Dari 26 berkata, tubuh tanpa roh itu mati. Tubuh gak boleh dipisah dari roh. Tubuh dan roh harus bersama-sama. Begitu ya. Ketika ini dipisah, mati. Iman dan perbuatan gak boleh dipisah. Gak boleh hanya ada iman tapi gak ada perbuatan. Itu mati kira-kira. 3 kali ditegaskan di bagian ini untuk menegaskan satu kebenaran. Kalau engkau punya iman, engkau harus punya perbuatan yang menunjukkan keberadaan iman itu. Bapak saudara, yang jadi masalah adalah kitab ini seringkali dicurigai. Kitab ini ditulis oleh Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus begitu ya. Tapi kitab ini seringkali dicurigai terlalu simpel. Bapak saudara bisa sekali duduk dalam 30 menit baca kitab Yakobus dan menemukan bahwa bagian kitab ini semuanya gampang dimengerti. Tidak ada perdebatan-perdebatan doktrinal yang berat, tidak ada hal-hal yang menyulitkan untuk dimengerti. Bapak saudara boleh coba duduk 30 menit baca pasal 1 sampai pasal 5 selesai Bapak saudara. Dan setiap ayatnya bisa dimengerti dengan mudah. Ada banyak orang berkata, masa sesederhana ini? Kalau sesederhana ini benarkah ini salah satu yang cocok atau pantas ada di dalam kanon 66 kitab Alkitab begitu. Ada yang meragukan yang nulis itu dari kalangan yang dekat dengan Tuhan Yesus, kok kayaknya nggak sama nadanya sama yang lain. Bahkan ada bapak gereja yang berkata begini, ini bertentangan sama ajarannya Paulus. Paulus mengajarkan apa? Keselamatan hanya karena apa? Hanya karena anugerah diperoleh dengan iman, betul? Keselamatan itu karena anugerah, bukan karena perbuatan baik. Kita bisa terima itu dengan iman kepada Kristus. Sedangkan di sini diajarin apa? Iman kalau nggak ada perbuatan mati. Sehingga banyak orang sepertinya mencurigai Yakobus sedang berkata begini, ini ngajarin Injil yang lain. Injil soal anugerah tanpa perbuatan, iman tambah perbuatan. Pertanyaannya apakah memang Yakobus ajarin itu? Bapak saudara, Yakobus tidak pernah mengajarkan iman harus ditambah dengan perbuatan. Enggak. Yakobus pun percaya bahwa manusia berdosa itu hanya bisa dibenarkan karena mereka beriman kepada Kristus yang menjadi penebus.
Yakobus pun percaya itu. Yakobus pun percaya bahwa keselamatan itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Tidak ada perbuatan baik manusia yang bisa membuat seseorang itu diselamatkan. Enggak ada. Yakobus pun percaya itu. Dia tidak sedang berdiri bertentangan dengan Paulus. Dia percaya salvation is by grace, by faith. Saudara, dia percaya itu. Tapi apa yang menjadi penekanannya Yakobus? Yang menjadi penekanannya Yakobus adalah kalau engkau benar-benar punya faith, kalau benar-benar engkau dibenarkan atau mengalami pembenaran, maka iman dan pembenaran yang ada di dalam dirimu tidak mungkin gitu-gitu aja. Ketika seorang dibenarkan maka relasinya dipulihkan dengan Tuhan. Dia tidak lagi menjadi musuh Tuhan. Ketika seorang dibenarkan maka Tuhan tinggal di dalam dia dan dia di dalam Tuhan. Ketika seorang dibenarkan sama Tuhan, maka dia berelasi dengan Tuhan, dia mengenal Tuhan, dia dibaharui dan diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Ketika semua itu terjadi, mungkinkah orang itu hidupnya biasa-biasa saja, tetap sama, tidak ada perubahan dan tidak mencerminkan Tuhan? Kira-kira Paulus sedang nanya, Yakobus itu sedang nanya itu. Kalau benar ada Tuhan di dalam engkau, akankah engkau tetap hidup begitu aja? Kalau benar ada iman, kalau benar ada Tuhan di dalam engkau, benar ada kepercayaan kepada Tuhan, hidupmu harus mencerminkan itu. Perbuatanmu, tindakan-tindakanmu harus menunjukkan bukti keberadaan Tuhan di dalam dirimu. Kira-kira itu yang mau disampaikan, saudara. Sehingga mereka sama sekali tidak bertentangan. Dan Yakobus membangun itu dengan 3 argumen, saudara. Di ayat 14 sampai 26 ada 3 argumen yang dipakai Yakobus bahwa iman seseorang itu harus disertai perbuatan. Yang pertama Pak Yakobus itu ngomong begini, iman dan perbuatan itu satu paket, jangan dipisah-pisah. Kalau seorang punya iman dia harus tunjukin dengan perbuatannya. Di ayat 18 tadi dibilang ada orang cuma ngomongin aku punya iman, kamu punya perbuatan, ya udah kita masing-masing aja. Yakobus bilang nggak bisa, aku akan tunjukkan imanku dari perbuatanku. Kalau iman tidak disertai perbuatan itu mati. Iman itu satu paket sama perbuatan. Iman akan menuntun kepada perbuatan. Dan hal yang sama itu yang dikatakan di Efesus pasal 2. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tapi apa? Pemberian Allah. Jangan ada seorang pun yang memegahkan diri. Tapi di ayat ke-10-nya Tuhan bilang apa? Paulus bilang apa? Kita ini buatan Allah. Diciptakan oleh Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Ditebus, dibaharui melalui Kristus Yesus. Untuk apa? Untuk melakukan perbuatan baik yang dia siapkan sejak semula. Yang mau kita hidup di dalamnya. Paulus pun mengatakan hal yang sama kok. Kita dibuat oleh Allah, dilahirbarukan oleh Kristus. Dan kita perlu apa? Perlu hidup di dalam perbuatan baik. Sama, iman harus berbuah perbuatan baik. Iman, pembaharuan oleh Kristus harus menghasilkan tindakan yang berpadanan dengan itu. Satu paket yang jangan dipisah. Kira-kira Yakobus ngomong itu. Yang kedua, kenapa harus punya iman yang ditunjukkan dengan perbuatan? Kalau iman tidak ditunjukkan dengan perbuatan, itu tidak lebih baik dari imannya iblis. Yakobus ngomong begitu. Kalau kamu cuman omong-omong soal iman, omong-omong soal percaya sama Tuhan, omong-omong soal kamu bergantung atau kenal Tuhan, tapi tidak ditunjukkan dengan perbuatan, iblis pun melakukan hal yang sama. Iblis pun percaya bahwa Tuhan itu Allah dan Tuhan itu satu. Iblis pun dengan mulutnya berkata, oh engkau Kristus anak Allah itu. Begitu. Iblis pun mengatakan yang sama kok. Iblis pun secara intelektual, secara pengetahuannya percaya Tuhan itu Yahweh, Allah satu-satunya. Dan bukan hanya sekedar dia tahu, dia gemetar katanya. Tapi apa yang membedakan iblis, iman iblis dengan yang lainnya? Iblis hanya percaya dengan pengetahuan, tapi dia tidak pernah sungguh-sungguh menyembah. Tidak pernah sungguh-sungguh tunduk, tidak pernah sungguh-sungguh taat. Dia melawan, dia menyingkirkan Tuhan, dia memberontak kepada Tuhan. Saudara tidak cukup dengan hanya berkata saya percaya, saya tahu kok. Saya ngerti kok.
Gak cukup itu. Kalau tahu dan ngerti, iblis pun tahu dan ngerti. Dan kalau cuma tahu dan ngerti, kita gak lebih baik daripada iblis. Yang ketiga, apa argumen Yakobus? Argumen Yakobus adalah semua tokoh-tokoh yang disebut sebagai tokoh iman di dalam Alkitab, itu adalah tokoh-tokoh yang menunjukkan iman mereka dengan perbuatan. Abraham dan Rahab. Abraham disuruh meninggalkan tempat kelahirannya, dia tinggalkan. Abraham disuruh mempersembahkan anaknya, dia mempersembahkan anaknya. Abraham disuruh menunggu janji Tuhan, dia menunggu janji Tuhan. Rahab tunduk kepada Tuhan, lebih takut kepada Tuhan daripada takut kepada rajanya. Dia lebih percaya kepada kuasa Tuhan daripada kemampuan rajanya untuk mempertahankan keamanan negerinya. Ada tindakan yang menyertai mereka. Sehingga Alkitab berkata iman Abraham itu bekerja bersama-sama, bersinergi dengan perbuatannya. Imannya itu bekerja bersama dengan perbuatannya dan bukan sekedar bekerja bersama. Perbuatannya itu menunjukkan bahwa iman Abraham itu lengkap, sempurna, dewasa. Dan pembenaran yang dilakukan Tuhan dalam diri Abraham membuat Abraham taat. Apa yang membuat Abraham disebut sahabat Allah? Karena Allah membenarkan dia. Tapi dia bukan sekedar menghidupi, oh saya dibenarkan Allah, saya jadi sahabat Allah. Dia menghidupi apa artinya jadi sahabat Allah. Apa artinya jadi sahabat Allah? Sahabat Allah adalah orang yang tahu isi hati Allah dan melakukannya. Kata Yohanes seperti itu. Apa yang Abraham lakukan? Dia bukan hanya berkata, oh aku udah dibenarkan, aku udah dibenarkan. Aku temannya Allah dong. Enggak. Dia menghidupinya dengan apa? Menaati. Apa yang Tuhan minta. Bahkan ketika apa yang Tuhan minta itu sesuatu yang begitu berat. Sesuatu yang begitu dia kasihi. Sesuatu yang tidak masuk akal mungkin bagi Abraham. Tapi dia menghidupi bahwa dia sahabat Allah. Saudara, semua kebenaran ini sebenarnya hanya mau menekankan lagi satu hal ini. Kalau iman kita hidup, iman itu harus dan pasti akan menghasilkan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan iman yang hidup harus divalidasi dengan perbuatan-perbuatan yang baik yang hidup dari iman, saudara. Oke, amin ya sampai di sini ya. Iman tanpa perbuatan mati ya. Pertanyaan berikutnya adalah begini, oke, kalau gitu yang dimaksud dengan perbuatannya apa? Perbuatan apa? Perbuatan apa yang memvalidasi keberadaan iman dalam hidup kita? Perbuatan baik seperti apa yang menunjukkan bahwa ada iman yang sungguh kepada Allah dalam hidup kita. Saudara, dalam kitab Yakobus dan terutama dalam bagian yang kita baca, setidaknya ada dua hal yang menunjukkan atau dua perbuatan yang menunjukkan keberadaan iman yang sejati dalam hidup seseorang. Yang pertama adalah iman yang baik itu ditunjukkan dengan ketundukan penuh kepada Allah. Ketundukan penuh. Ketundukan penuh maksudnya apa? Ketundukan penuh itu diekspresikan dengan ketaatan penuh kepada Tuhan dan firman-Nya, serta kepercayaan penuh kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Seorang yang sungguh-sungguh punya iman, dia akan tunduk kepada Allah. Dia mengakui kedaulatan Allah atas hidupnya, mengakui otoritas Allah atas hidupnya. Dan pengakuan atas otoritas Allah itu dilakukan dengan apa? Dia taat kepada apapun yang Tuhan bilang, dan dia percaya penuh kepada Tuhan yang berotoritas itu. Apapun keadaannya. Dan itu dua hal yang muncul di kitab Yakobus secara berulang, Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara perhatikan, di dalam Alkitab, kitab Yakobus terutama, ketaatan penuh kepada Allah dan kepada firman-Nya itu menjadi tema yang diulang-ulang di surat Yakobus ini. Di satu perikop sebelumnya, di pasal 1 ayat 19, Tuhan berkata, Yakobus berkata begini, saudaraku, kamu jangan hanya menjadi pendengar firman. Kamu harus jadi apa? Pelaku firman. Firman itu bukan cuma untuk didengar, dimengerti, saya bisa jelaskan, saya bisa debat sama orang, saya punya pengetahuannya lalu sudah. Yakobus berkata, firman itu kamu harus dengar, lalu kamu lakukan. Abraham bukan hanya dengar, dia taat firman Tuhan. Abraham melakukan firman Tuhan itu tanpa tapi dan tanpa nanti. Abraham lakukan firman Tuhan itu dengan taat walaupun itu menuntut harga agendanya pribadi, kenyamanannya, cita-citanya. Abraham taat bahkan ketika dia belum sepenuhnya mengerti Tuhan sedang mau ngapain, mau tunggu berapa lama.
Ketaatannya hanya semata-mata karena apa? Karena Tuhan suruh. Dia bukan sekedar pendengar firman, dia pelaku firman. Ketaatan kepada firman yang berkata bahwa saya bersedia menundukkan diri saya, kedagingan saya kepada apa yang menjadi kehendak dan kesenangan Tuhan. Kesenangan Tuhan yang utama, saya memberi diri dikoreksi oleh firman Tuhan. Sehingga seluruh yang buruk itu diubahkan, seluruh kedagingan saya dilepaskan. Dan saya ikut Tuhan maunya apa. Bapak saudara, itu yang menjadi bukti seorang itu punya iman yang hidup. Kalau Kristus benar hidup di dalam dia sungguh menghargai Kristus, dia sungguh tunduk kepada Kristus, maka dia tidak akan mengabaikan dengan begitu saja firman Tuhan dan ketaatan kepada Tuhan itu. Saudara, seorang pemain sepak bola putri Amerika bernama Jalen Hinkle Daniels. Berapa tahun yang lalu dia dipanggil untuk membela timnas putri Amerika. Dia main sebagai back kalau nggak salah satu back yang banyak dapat penghargaan, salah satu pemain berbakat untuk sepak bola Amerika begitu ya. Nah tapi waktu dia dipanggil satu kali itu ada satu problem, Bapak Saudara. Problemnya adalah ketika mereka akan bertanding hari itu sebagai pemain timnas, seluruh pemain sepak bola putri Amerika itu diwajibkan untuk memakai sebuah jersey yang nomor punggungnya itu semuanya berwarna pelangi, saudara. Berwarna pelangi dan itu pertandingan dilakukan di bulan Juni, Pride Month. Bulan di mana memang orang mempromosikan kesetaraan buat LGBTQ++ dan sebagainya. Jalen Hinkle Daniel ini dia tahu benar apa yang menjadi agenda di balik pertandingannya, untuk promosi apa, mendukung nilai apa, dia tahu semuanya dan dia bergumul dengan itu. Dia seorang Kristen yang baik, dia tahu dia tidak boleh memberikan dukungan kepada gerakan LGBTQ dan sebagainya dan dia bergumul. Saudara, akhirnya dia memutuskan untuk tidak mau tanding hari itu. Dia gak mau ikut hari itu. Dengan resiko apa? Resikonya besar. Seorang olahragawan, pride tertingginya dipanggil ke timnas, bukan? Kalau udah gak bisa mewakili menjadi pemain di timnas, mau jadi apa lagi? Itu kan satu jenjang karir yang prestisius sekali bagi seorang atlet. Dan ini dipertaruhkan. Dia sedang ada dalam posisi bisa jadi dia di-ban, bisa jadi dia akan dihujat di mana-mana, dianggap sebagai orang yang tidak toleran, dianggap sebagai orang yang menginjak-injak hak asasi orang lain, merendahkan kaum LGBTQ yang banyak dapat penghargaan di Amerika sebenarnya. Tapi dia memilih untuk saya enggak akan pakai. Ini kalimat-kalimat yang saya tuliskan di situ adalah kalimat-kalimatnya dia begitu ya. Dia ngomong begini, saya merasa sangat diyakinkan di dalam roh saya bahwa bukan pekerjaan saya untuk memakai jersey yang seperti ini. Saya memberikan diri saya untuk secara serius mencari Tuhan, berdoa, dan saya yakin apa yang Tuhan minta untuk saya lakukan di tengah keadaan seperti ini. Saya percaya dengan semua serat, sampai ke tingkat serat katanya di dalam tubuhnya begitu ya. Bahwa apa yang ditulis 2000 tahun yang lalu di Alkitab adalah perkataan yang tidak bisa diragukan kebenarannya. Dunia ini boleh berubah, tetapi Kristus dan firman-Nya tidak akan pernah berubah. Kalau saya tidak pernah dipanggil lagi menjadi anggota timnas, maka saya akan menerimanya sebagai bagian dari rencana Tuhan dan saya oke dengan itu. Mungkin untuk alasan inilah saya bermain sepak bola, yaitu untuk menunjukkan kepada orang percaya apa artinya taat. Saudara, saya kira komitmen ketaatan seperti ini adalah komitmen ketaatan yang Tuhan inginkan dari kita yang menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan, bukan? Ketaatan kepada firman bukan karena kita suka. Ketaatan kepada firman bukan karena ini menguntungkan. Ketaatan kepada firman bukan karena sepertinya masih bisa. Ketaatan kepada firman bukan karena sepertinya ini oke. Ketaatan kepada firman bahkan ketika itu menuntut kita membayar harga. Ketaatan kepada firman murni hanya karena itu firman Tuhan dan Tuhan minta.
Saudara, ada banyak orang menyebut diri Kristen, tapi tidak pernah menunjukkan ketaatan yang serius seperti ini di kesehariannya. Datang ke gereja, belajar Alkitab, PA, belajar seminar ini, seminar itu, semua diikutin. Baik tentu saja. Tapi kalau apa yang dipelajari, apa yang dibaca yang adalah clear kehendak Tuhan, bukan sesuatu yang dikerjakan dengan sungguh-sungguh, bukan sesuatu yang kita hidupin, yang kita pilih-pilih, yang ini bolehlah kayaknya, yang ini enggak. Apakah sungguh kita percaya bahwa Dia Tuhan, Dia Allah yang berotoritas atas kita, sehingga firman-Nya kita tidak pernah bisa anggap sebelah mata dan anggap angin lalu? Saudara, apakah dalam keseharian kita, dalam hidup kita bersama, dalam pekerjaan kita, dalam pergaulan kita, kita mengusahakan ketaatan kepada firman Tuhan. Bahkan mungkin ketika itu berarti rugi bagi kita. Itu berarti ancaman bagi kita. Itu berarti ditinggalkan oleh rekan-rekan kita, dianggap cupu mungkin. Apakah kita tetap memelihara dan berkata, ketaatan kepada Tuhan melampaui semuanya. Saudara, itu artinya tunduk penuh. Itu tindakan dari seorang yang beriman. Abraham gak ngomong tapi. Abraham gak pernah ngomong nanti. Ketika Tuhan suruh dia lakukan apa, dia langsung lakukan. Tuhan suruh persembahkan Ishak, anaknya yang tunggal, yang dia tunggu 25 tahun. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan kalau ada di posisi Abraham. Seberapa jauh kita bisa mengerti Tuhan sedang minta apa. Seberapa berat itu. Kita nunggu anak itu 25 tahun. Akhirnya dikasih. Tiba-tiba Tuhan minta lagi. Saya kalau jadi Abraham saya akan ngomong gini. Tuhan lu bocengli ya Tuhan ya. Kalau lu mau kasih, kasihlah. Kalau gak mau kasih, ngapain udah dikasih diminta lagi. Betul? Kalau lu gak kasih, saya juga gak protes kok. Udahlah, saya udah terima gitu. Ini udah dikasih, kenapa lu minta lagi? Begitu. Betul? Mungkin kita akan nego. Tuhan yang lain lah. Jangan Ishak gitu. Yang satunya lagi aja. Gitu. Ismail aja misalnya begitu. Betul? Kalau kita bisa nego, mungkin kita akan nego. Tapi lihat apa yang dicatat di Kejadian 22. Ketika Allah berkata demikian kepada Abraham, keesokan harinya, pagi-pagi, Abraham bawa Ishak dan kedua bujangnya berangkat menuju Moria. Saudara. Satu hal yang membuat kita menyadari apa artinya iman. Iman bukan sekedar ngomong, iman dibuktikan dengan tindakan taatnya. Apalagi yang artinya ketundukan penuh kepada Allah. Ketundukan penuh kepada Allah juga berbicara soal kepercayaan yang penuh kepada Allah. Tetap bersandar kepada Allah di tengah kesulitan dan pencobaan. Di pasal 1 ayat 12 itu berbicara soal orang percaya akan hadapin pencobaan, akan hadapin pengujian, akan hadapin masalah. Di pasal 5 berbicara soal akan ada penderitaan-penderitaan. Tapi di tengah semuanya itu orang percaya disuruh apa? Bersandar kepada Tuhan. Di pasal 4 berbicara soal bersandar penuh kepada Allah, jangan kepada diri. Jangan coba-coba ngomong, oh besok saya akan ke kota ini, lalu saya akan bisnis berapa tahun, lalu menghasilkan apa. Jangan sok hidupmu tidak bergantung di dirimu. Tapi kamu justru harus berkata, kalau Tuhan berkenan, esok hari saya akan lakukan ini dan itu. Apa yang Yakobus mau ngomongin? Yang Yakobus mau ngomong adalah kalau engkau benar beriman, bahkan dalam hidupmu sehari-hari, dalam bagaimana engkau merancang hidupmu, bagaimana engkau merencanakan, engkau mau bisnis apa, lakukan apa, engkau tanya dan tunggu pimpinan Tuhan. Tuhan suruh jalan-jalan, Tuhan suruh berhenti. Hidupmu bukan milikmu, kira-kira Tuhan mau ngomong begitu. Berkali-kali di dalam kitab Yakobus, pembaca kitab Yakobus disuruh ngapain? Berdoa. Berdoa bukan untuk hawa nafsumu. Berdoa dengan penuh keyakinan seperti Elia yang berdoa minta hujan tidak didatangkan, tidak ada hujan. Minta hujan lagi, hujan dikasih.
Saudara, orang yang beriman kepada Tuhan ditunjukkan dengan tindakan saya percaya, bahkan ketika terlihat mustahil, terlihat saya tidak mengerti. Saya percaya bahwa Dia yang berhak ngatur saya. Saya percaya kekuatan saya ada di Dia. Saudara, ada sebuah data yang cukup menarik soal kondisi kekristenan di dunia sekarang ini, Saudara. Yang di bagian atas itu adalah hasil dari Pew Research 2023-2024 soal kondisi kekristenan di Amerika. Jadi dari research yang ada diperoleh data bahwa di Amerika masih ada 62% orang yang mengaku dirinya Kristen. 62%. Angka yang sebenarnya cukup menyedihkan jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tapi masih ada 62%. Tapi dari 62% yang mengaku orang Kristen itu, Bapak Saudara, 44%-nya berkata berdoa at least daily. Setidaknya 44% ini masih doa setiap hari. Entah berdoa setiap harinya berapa kali, entah doa apa begitu ya. Tapi at least masih setiap hari. Tapi Bapak Saudara, 55%-nya itu berdoanya weekly, monthly, bahkan enggak sama sekali, Saudara. Jadi dari 62% itu pun setengahnya itu tidak merasa doa something yang signifikan yang harus terus-menerus dilakukan setiap hari, Saudara. Bukankah ini mencengangkan sebenarnya dari data orang yang mengaku diri Kristen? Kan itu di Amerika, Pak. Oke, kita lihat yang Indonesia, Saudara. Yang Indonesia ini dilakukan oleh Bilangan Research Center. Mereka lakukan riset terhadap spiritualitas umat Kristen di tahun 2021. Dan dari responden yang didapat, coba lihat data yang terakhir itu. Yang baca Alkitab setiap hari selama 1 bulan terakhir, itu cuma 43%. Yang berdoa secara pribadi setiap hari selama 1 bulan terakhir, itu 52%. Jadi ada setengahnya tidak merasa baca Alkitab itu signifikan, tidak merasa berdoa itu sesuatu yang harus dikerjakan setiap hari. Saudara, kalau benar kita percaya kepada Tuhan, didamaikan dengan Tuhan, dibenarkan dalam relasi kita dengan Tuhan, tapi itu tidak tercermin dalam keseharian kita, yang bergantung kepada kita, yang bergantung kepada Dia, percaya kepada Dia, mencari Dia, menaati Dia. Apakah itu ekspresi iman, Saudara? Saudara, apa yang engkau andalkan dalam hidupmu hari ini? Ketika engkau punya masalah, siapa pribadi pertama yang kau cari? Kepada siapa engkau mengungkapkan kegelisahanmu, keterbatasanmu, kebingunganmu? Apa yang kau andalkan menjadi jalan keluar untuk problemamu? Kalau Tuhan bukan yang pertama dan terutama, iman kita kepada Dia hanya omon-omon, Saudara. Kalau yang kita andalkan untuk cari jalan keluar adalah koneksi kita, yang kita andalkan adalah berapa banyak uang yang kita bisa keluarkan. Jangan-jangan iman kita cuma omon-omon. Yang kedua dan yang terakhir, apa perbuatan baik yang harus kita tunjukkan Bapak Saudara dengan apa perbuatan baik yang harus muncul sebagai bukti dari iman? Yang kedua adalah kasih yang dinyatakan kepada sesama. Kasih yang seperti apa? Kasih yang seperti kasih Kristus. Bapak Saudara, kenapa kasih menjadi hal yang harus ditunjukkan oleh orang percaya sebagai bukti imannya? Karena kasih yang seperti Kristus hanya mampu diberikan atau dihidupi oleh seorang yang mengalami kasih Kristus dan terus diubahkan oleh kasih Kristus itu. Kalau seorang belum pernah mengalami kasih Kristus itu, dia tidak pernah bisa memberikan kasih seperti yang Kristus lakukan. Kasih yang seperti apa?
Kasih yang mengampuni, kasih yang memberi, kasih yang tidak bersyarat, kasih yang aktif mau membangun orang, kasih yang terus mencari, kasih yang terus menerima, kasih yang memberi apa yang menjadi kebutuhan orang lain. Saudara, di tengah dunia ini, kasih yang ada itu selalu adalah kasih yang bersyarat. Kasih yang berpikir dulu, keuntungannya apa, yang saya dapatkan balik apa, ini merugikan saya atau tidak. Kasih di dunia ini adalah kasih yang terbatas. Engkau boleh sakitin saya akan ampuni, tapi berapa kali? Kalau lebih dari itu, saya tidak akan mengampuni lagi. Saudara, kita hidup di tengah dunia yang tidak mengenal kasih yang sesungguhnya. Dan apa yang menjadi bukti bahwa seorang mengenal Kristus sang kasih sesungguhnya, yaitu ketika mereka menghidupi kasih Kristus itu. Sehingga kalau kita berkata, saya udah didamaikan dengan Tuhan, saya percaya kepada Tuhan itu. Yang harusnya muncul adalah wujud kasih yang seperti Kristus. Itulah sebabnya di kitab Yakobus, Yakobus berkata begini, kamu kalau udah kalamin kasih Kristus, jangan pandang muka. Yang kaya kamu hormatin, yang miskin kamu biarin. Jangan pandang muka, orang-orang tertentu kamu hormati, begitu rupa yang lain kamu biarkan. Kalau kamu benar-benar udah alamin kasih Kristus, ada orang butuh kamu tolong. Bukan hanya sekedar kasih doa-doa dan pengharapan, tapi kamu tidak melakukan tindakan apa-apa. Kalau benar ada kasih Tuhan di dalam engkau, maka kamu akan membangun orang. Kamu akan mengatakan perkataan yang benar, bukan memfitnah orang itu, apalagi menjatuhkan. Itu di pasal 4. Saudara, itu yang harus muncul kira-kira. Kasih yang sungguh kepada sesama. Saudara, saya tutup dengan fakta ini begitu ya. Saudara tahu ini Golden Gate begitu ya. San Francisco ini adalah salah satu jembatan yang paling indah, favorit orang kalau turis pergi ke Amerika pasti at least mau foto di sini. Ini jadi favorit tempat orang prewed juga. Tapi saudara, ada satu rekor yang tidak banyak orang tahu soal jembatan ini. Jembatan ini juga tempat favorit orang suicide. 1 tahun diperkirakan ada 2.000 kasus bunuh diri dari jembatan ini. 1 tahun. Artinya setiap hari bisa ada 5-6 kasus, saudara. Salah satu kasus yang terkenal yang dicatat itu adalah kasus bunuh diri seorang eksekutif muda yang lompat dari jembatan ini. Dan ketika jenazahnya diketemukan, mereka dapatin identitasnya lalu pergi periksa ke apartemennya. Ketika pemeriksaan di apartemen ini dilakukan, ditemukan sebuah buku diari catatan harian. Ternyata eksekutif muda ini merasa gagal hidupnya karena dia ditolak sama kekasihnya, ditinggalkan sama kekasihnya. Dia ngerasa tidak dikasihi, dia ngerasa tidak punya makna apa-apa lagi untuk hidup, sehingga dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Di hari ketika dia mengakhiri hidupnya, dia tulis sebuah tulisan di catatan hariannya. Dia berkata, aku rasa hidup tidak berarti lagi, aku memutuskan untuk mengakhiri hidup di Golden Gate. Tapi aku akan mengurungkan niat saya untuk lompat dari Golden Gate. Kalau dalam perjalanan ke Golden Gate, saya menemukan ada 1 orang saja yang tersenyum kepada saya. Itu tulisannya. Kita nggak tahu berapa orang yang dia temui dalam perjalanan ke Golden Gate. Kita nggak tahu berapa jauh perjalanan ke Golden Gate. Yang jelas dia tidak merasa menemukan seorang pun yang senyum kepada dia. Saudara, ini dunia kita. Dunia yang dingin, dunia yang tidak peduli. Dunia yang kasihnya hanya diberikan ketika butuh, ketika ada maunya. Kasih yang bersyarat, kasih yang bergantung kepentingan. Kasih yang hanya kita berikan kepada orang yang kita mau. Dunia ini adalah dunia yang sepi, sunyi, dingin bagi banyak orang. Banyak orang merasa tidak punya siapa-siapa, tidak dipedulikan oleh siapa-siapa di tengah dunia ini. Dunia ini adalah dunia yang menyakitkan, dunia yang kejam, dunia yang menghancurkan bagi banyak orang, saudara. Saudara, bukankah di Indonesia pun sebenarnya kita dengar banyak hal seperti ini hari ini? Dunia ini kejam sekali, saudara. Bukan hanya tidak peduli, dunia ini kejam dan menghancurkan, saudara. Sudah berapa kasus bunuh diri yang terjadi belakangan ini dimulai dari sederhana pembulian. Saudara. Bully,
Apa itu bully? Orang dipermainkan, orang diejek, orang direndahkan, orang disiksa. Mungkin karena berbeda, mungkin karena dianggap tidak selevel, tidak seperti orang-orang yang lain. Sehingga dipermalukan begitu rupa dan orang itu hancur di sudut, tidak ada yang tahu. Tapi itulah kondisi dunia kita hari ini, bukan? Ada banyak orang menikmati melihat orang lain dibully. Dunia kita dunia yang rasis, dunia yang membeda-bedakan. Dunia kita adalah dunia yang menyudutkan kalangan tertentu. Saudara, ini dunia kita. Dan wajar, karena ini memang dunia dalam keberdosaan, dunia yang tidak mengenal Kristus. Tapi pertanyaannya, kita yang berkata kita kenal Kristus, kita alami kasih Kristus, apakah kita berbeda? Apakah kita sama rasisnya? Apakah kita juga melakukan pembulian dan menikmati pembulian, membiarkan pembulian? Adakah orang-orang yang kita bully? Oh, saudara. Dunia ini kejam, iya. Pertanyaannya, apakah kita berbeda ketika kita berkata kita udah ditebus oleh Kristus? Dunia kita tidak kenal kata maaf. Tidak ada pintu terbuka yang benar-benar terbuka untuk pengampunan. Kita yang sudah diampuni, benarkah kita mengampuni? Kita yang sudah beroleh kemurahan, benarkah kita murah hati? Saudara, saya kira itu part-part yang benar-benar kita perlu tanya. Kalau sungguh orang Kristen, benar-benar semua yang menyebut diri Kristen, menghidupi kasih itu. Saya kira banyak orang akan bertanya-tanya, gimana caranya? Apa yang membuat engkau menghidupi hidup yang seperti ini? Saudara, yang menjadi menyedihkan adalah, hari ini banyak orang justru berkata, enggak, orang Kristen enggak lebih baik. Itu orang cecik lebih baik. Mereka lebih murah hati. Mereka lebih giat nolong orang. Ya, tapi motivasinya berbeda. Terserah. Kita nggak bisa nilai motivasi mereka. Tapi pertanyaannya, kita yang berkata kita dibenarkan oleh iman, beroleh kemurahan dari Tuhan. Adakah kita menghidupi kemurahan yang jauh melampaui apa yang dunia ini kenal sebagai kemurahan? Kalau enggak, ya orang akan ngomong, kamu omong-omong doang. Saudara, mari kita di semangat reformasi ini, kita menghidupi iman yang ditunjukkan dengan perbuatan nyata. Bukan sekedar pengakuan-pengakuan di mulut. Mari tunjukkan dengan ketaatan kita yang penuh kepada Tuhan, kepercayaan yang penuh kepada Tuhan di tengah segala keadaan, dan kasih yang sungguh-sungguh kita nyatakan, kasih dari Kristus itu.